Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mencoba untuk menjabarkan draft materi bahasa Inggris kelas 8. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba berangkat dari dua tantangan di mana materinya akan diajarkan di tengah pandemi, lalu juga akan diajarkan kepada siswa dari sekolah yang menggunakan kurikulum berbeda. Oke, jadi ada rasionalitas yang dibangun. Dari dua tantangan tersebut, kita masih bisa melakukan aktivitas online learning secara optimal, yaitu dengan menggunakan filosofi SAMR model. Substitution, augmentation, modification, and redefinition, dan juga menekankan pada aktivitas online learning dengan pendekatan contextual teaching and learning. Ada 7 komponen penting di contextual teaching and learning, mulai dari constructivism, inquiry, questioning, reflection, modeling, learning community, dan juga authentic assessment. Itu semua bisa dikolaborasikan dalam bentuk online learning yang meaningful, ya, bermakna tentunya. Oke, tentang berikutnya adalah bagaimana jika ingin materi tersebut diajarkan pada kurikulum yang berbeda. Jadi kita bisa meredefine the ultimate goal. Jadi tujuannya nanti apa pada aktivitas pembelajaran itu. Apakah kita ingin fokus kepada four skill-nya, apakah ingin fokus kepada genre based text-nya, atau bagaimana. Nah, sebetulnya itu juga bisa ditemukan solusinya dengan bentuk integrated curriculum. Nah, pada slide berikutnya semoga menjawab kedua tantangan ini, bagaimana materi bahasa Inggris ya saat ingin diajarkan di tengah pandemi secara online, dan juga untuk mengcover kurikulum yang berbeda. Oke, jadi ada rasionalitas yang bisa sama-sama kita bangun. Jadi ada 5 hal, jika kita memastikan 5 hal ini muncul pada satu aktivitas pembelajaran bahasa Inggris, maka diharapkan itu menyentuh dua tantangan tadi, setidaknya menjawab dua challenge tadi. Oke, yang pertama kita harus bisa memastikan materinya itu harus mengcover keempat skill, listening, speaking, reading, dan writing. Jadi secara integrasi dari satu topik ya itu mengcover keempat skill tersebut. Ya idealnya seperti itu. Nanti tinggal dibedakan prosentasenya. Oke, berikutnya adalah tentu di materi kelas 8 ada materi terkait dengan functional text, akan berbicara tentang advertisement, notice, announcement, short message, short lyric, invitation card, dan sebagainya. Dan tentu saja jika berbicara tentang kurikulum 13 dan juga K13 revisi, maka genre based text tetap disinggung, yaitu membahas tentang jenis-jenis teks berdasarkan genre-nya. Ada 12 jenis. Nah, lalu tidak ketinggalan juga terkait dengan expression, terkait dengan transaksional, interpersonal, dan juga intrapersonal expression dalam bahasa Inggris, dan juga kaitannya dengan grammar fokus. Nah, sebetulnya jika kelima hal ini muncul dalam satu adegan pembelajaran, ya, disajikan secara online dan juga secara kontekstual, diharapkan bisa menjawab dua tantangan tadi. Oke. Katakan kita ingin membahas tentang descriptive text. Nah, di listeningnya kita bisa pendengarkan descriptive text, lalu di bagian speakingnya juga siswa diminta untuk describe misalkan their parents, their sibling, ya, their friends. Ya, di bagian readingnya juga descriptive text. Nah, untuk mengcover comfort skill itu juga harus kita pastikan ada bagian functional text, genre based, expression, dan juga grammar focus. Karena kita ketahui ada perbedaan penekanan ya dari kurikulum IB, Cambridge, dan juga kurikulum 13. Ya, berikutnya salah satu tools yang bisa digunakan untuk mengaktualisasikan bagaimana menjawab dua tantangan tadi adalah dengan menggunakan tools mind mapping, di mana kita harus bisa memastikan kelima hal tersebut tampil. Nah, ini sebagai contoh saja, misal kita ingin mengajarkan recount, maka readingnya adalah recount text. Nah, mungkin pertanyaan mendasarnya, apakah akan menyentuh saat siswa itu menggunakan kurikulum katakan Cambridge? Well, kalau kurikulum 13 jelas readingnya recount, tapi kalau Cambridge sebetulnya tidak mengenal konsep recount. Mereka mengenalnya istilahnya adalah narrative. Nanti dibagi lagi menjadi narrative ya, real atau unreal. Nah, ya, dan di IB juga demikian ya, narrative. Well, tapi kita bisa membawa ini untuk mengcover siswa yang dengan kurikulum yang berbeda, still reading aktivitasnya ya, and kita bisa menyebutnya narrative ya, real and unreal, dan juga kita membedakannya kepada reading teknik. Nah, kalau di kurikulum 13 mungkin belum disentuh reading teknik seperti previewing, predicting, ya, skimming, scanning, clustering, sampai kepada critical reading. Nah, di sanalah kita bisa mengemas materi still dalam bentuk reading, tapi untuk mengcover kurikulum yang berbeda. Kurikulum 13 tersentuh recount text, kurikulum IB-nya tersentuh reading teknik, ya,
dan juga kurikulum IB-nya juga ya sentuh. Nah, kita juga bisa memastikan membawa bagaimana ini bisa diintegrasikan dengan skill yang berbeda seperti writing misalkan, listeningnya juga dan speakingnya juga tentu di expressionnya dan juga grammar fokusnya. Nah, ini adalah bentuk rasionalitas yang bisa kita sama-sama bangun agar terbentuk aktivitas pembelajaran yang kontekstual sekalipun dilakukan secara online learning. Well, kita sekarang fokus ke grammar fokus misalkan di sini. Nah, saat kita membahas recount, maka yang sangat relate itu adalah bentuk grammar fokusnya adalah simple past tense atau bisa dilanjutkan juga dengan bentuk past continuous tense. Jadi, kalau kita bawa materi tentang recount lalu kita sisipi grammar fokusnya simple present, itu it's not relate at all. Nah, itu yang berarti tidak kontekstual ya. Tidak aktif, menyenangkan dan tidak meaningful, jadi tidak bermakna. Nah, jadi tools ini akan dipastikan harus muncul pada dibuat oleh pengajar terlebih dahulu saat ingin memastikan dari satu tema besarnya dan dia ingin mengelaborate seperti apa. Nah, tadi ya untuk menjawab 2 challenge tadi. Dan saya coba berikan gambaran. Ini ada materi dari semester 1 sampai semester 2, gambaran at a glance ya. Di pekan pertama kita akan coba-coba berdiskusi dengan siswa terkait dengan expression. Jadi penekanan semester 1 ini terkait dengan expression. Jadi ada learn to get attention, learn to show appreciation to others, learn to tell what we or other people think of something. Jadi ekspresi seperti excuse me, is it clear, I think so, I don't think so, and so on. Nah, itu lebih dulu ditanamkan. Jadi kita menyentuh expression di sini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini dibawa kepada aktivitas writing misalkan, juga dibawa kepada aktivitas speaking. Jadi tadi penekanannya, kita dari rasionalitas awal kita memastikan apapun materinya, apakah sederhana ataupun kompleks, kita memastikan kepada 5 hal rasionalitas tadi, yaitu mengcover ke 4 skill, lalu ada bentuk functional text-nya, lalu ada grammar fokusnya, lalu ada genre based text-nya, dan juga ada expression. Nah, jika itu katakan tidak harus 100% tercover semua, at least ada persentase 80%-nya tercover. Nah, itu diharapkan semoga bisa menjawab 2 tantangan tadi. Nah, itu masih di semester 1 tadi, di pekan pertama. Dan di pekan keduanya akan coba dibahas tentang learn to ask and give information, dan juga materi yang relate-nya itu adalah modal ya. Perbedaan can dengan will, juga akan membedakan nanti polite dan impolite-nya, antara could dan juga would gitu. Oke, di pekan ketiga, learn to give suggestion, learn to state rule and obligation, dan juga perbedaan modal seluruh di sini. Tapi untuk 2 modal, must dan juga should, karena ini kan relate antara suggestion, giving suggestion, ini kan siswa juga harus tahu membedakan kapan menggunakan must, kapan menggunakan should, seperti itu. Ya. Week keempat, learn to invite someone to do something, learn to give instruction, and learn to ask for permission. Nah, kalau diperhatikan di penekanan pada semester 1 ini dibedakan menjadi berapa weeknya itu nanti tentatif tergantung tingkat katakan kompleksitas dari materinya. Karena boleh jadi nanti 1 pekan 1 kali pertemuan, ada juga yang 2 kali pertemuan. It just depend on the let's say the number of students in the class. Nah, jadi week 4 dari semester 1 ini, dari week 1 sampai 4 itu masih berbicara tentang expression. Nah, week 5 juga sama, learn to make greeting card, jadi bisa langsung dibawa ke adaptasi ke readingnya, dan expressinya juga masih bisa disinggung tentang congratulations, well done, good job, dan sebagainya. Oke, dan ini adalah week ke-6. Ya, learn to show existence of things, people, jadi relate-nya tentu kata tunjuk ya, seperti there is, there are, those are, dan sebagainya. Dan juga preposition in, on, at, dan sebagainya. Countable and uncountable noun. Nah, kalau diperhatikan itu ada gradasi dari semester 1 semester 2. Jadi penekanannya fokus persentasenya besar pada expression, tapi tidak menutup kemungkinan for skill-nya akan disentuh. Namun di semester 2 kita coba mengembangkan sesuatu yang sudah nanti masuk ke yang productive skill. Ya. Oke, di semester 2, pekan pertamanya akan berbicara tentang announcement and notice. Lalu akan ada degree of comparison dan juga expression prohibition. Nah, jadi speaking ability-nya kalau diperhatikan di semester 1 dan 2 itu tetap ada tampil. Ya, tinggal persentasenya ditekankan ke for skill-nya kemana. Nah, di degree of comparison dan juga announcement and notice ini bisa dibawa kepada adegan-adegan speaking ability di sini. Ya, writing juga bisa ditekankan, dan di semester 2 jadi ada recount text di sini, maka ini bisa dibawa ke listeningnya. Kita bisa minta siswa untuk tell the past experience, dan juga nanti ada grammar fokusnya tentu yang sangat relate adalah simple past tense, jadi bukan simple present.
Oke, jadi yang sangat relate adalah simple past tense juga past continuous tense karena nanti akan ada materi mungkin konektor terkait dengan penggunaan when dan juga while dan juga nanti ada ekspresi willingness to do something. Nah, jadi ini bisa dibawa ke 4 skill listening, mereka ada diperdengarkan ya. Contoh pengalaman menarik, lucu ya gitu. Lalu di bagian speakingnya mereka diminta untuk retell their past experience which is fun, which is let's say sad and so on. Ya. Nah, dan juga di bagian listening, speaking, dan di bagian readingnya jelas sekali kita bisa bawa aktivitas reading ini kepada let's say critical reading activity can be ya. Jadi sudah dimulai boleh. Sekalipun masih di kelas 8. Kenapa demikian? Karena di masa inilah mereka juga sebetulnya mampu melakukan aktivitas atau mengkritisi sesuatu, criticize something, sekalipun masih yang belum bersifat abstrak ya, masih yang harus konkret dulu. Tapi it's worth trying actually. Ya, jadi ada simple past tense dan ini berarti grammar fokusnya ada simple past tense, ada past continuous tense ya, dan juga expression willingness to do something. Nah, di pekan ketiga jadi ada short message and invitation card, ada accepting refusing invitation. Jadi kalau mereka itu diminta menulis pesan ya, dan ya, atau mereka nanti ada adegan role play misal saat mereka menerima satu surat undangan, mereka harus mampu bagaimana meresponnya, accepting or refusing the invitation. Jadi terkait materinya juga nanti tentu yang relate itu adalah expressing ability to do something. Jadi apakah mereka bisa datang atau tidak gitu, dan expression advice. Nah, di pekan keempatnya ada descriptive text, maka grammar fokus yang sangat relate adalah simple present. Jadi it's no longer simple past. Ya, simple present, dan nanti juga terkait dengan direct and indirect speech. Ya, lalu adjective. Kenapa adjective muncul? Karena saat bicara deskriptif boleh jadi saat mereka mencoba mendeskripsikan place, person, animal, plant, dan sebagainya, tentu ada bagian adjective yang harus mereka coba gambarkan gitu. Nah, berarti harus muncul komponen ini, dan juga ada expressing compliment. Ya, saya rasa demikian hal-hal yang coba bisa kita kembangkan untuk menjawab dua challenge tadi. Nah, saya pribadi punya filosofi tadi SAMR model ya, karena ini sangat membantu sekali agar tidak terjebak dalam nuansa aktivitas online learning yang hanya sekedar online, hanya sekedar mengumpulkan tugas melalui katakan LMS, ya, Moodle dan sebagainya. Tapi pastikan itu tidak hanya substitution, tapi juga pada level berikutnya yaitu augmentation, modification, dan juga redefinition. Ya, saya senang sekali. Semoga ada kesempatan untuk bisa membahas lebih lanjut ya dan berdiskusi tentang SAMR model ini. Terima kasih semuanya. Ya, tetap sehat selalu. Salam.